pagi pada hari Rabu tanggal 20 Juli tahun 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Polindes Kendedes, datanglah seorang ibu hamil yang ingin memeriksakan kehamilannya dan keluhan yang dirinya alami. Assalamualaikum Bu Idan. Waalaikumsalam Ibu, iya silakan masuk. Dan Lanjut Ibu. Selamat pagi Bu. pagi Bu Idan. Perkenalkan, saya Dina Rosiana yang bertugas di Polindes Kendedes. Dan pada pagi hari ini kebetulan merupakan jadwal saya dalam memberikan pelayanan di sini. Sebelumnya boleh saya tahu, saya bicara dengan Ibu siapa? Puspita Nindung. Dengan Ibu Gusti nggih? Ya, Baik Bu Gusti, jika boleh tahu maksud tujuan kedatangan Ibu ada apa nih Bu? Atau ada yang bisa saya bantu? saya kesini mau ngecek kandungan saya dan mau tanya keluhan yang saya alami sekarang ini. Wah, baik Ibu. Sebelum saya memeriksa kandungan Ibu dan juga keluhan yang Ibu rasakan, saya ingin bertanya, apa ini tuh merupakan kunjungan pertama Ibu atau kunjungan lanjutan? Iya Bu Idan, ini kunjungan pertama saya. Berarti Ibu belum memiliki buku KIA, Bu, gitu? Belum Bu Idan. Yang warna pink itu belum punya ya, Bu ya? Belum. Oke, kalau begitu ini nanti saya akan berikan buku KIA, Bu, ya? Iya Bu Nah, Idan. isinya nanti ini nama KIA ini isinya catatan kesehatan Ibu selama kehamilan, salinan, dan juga nifas. Dan juga di buku KIA ini ada edisi anaknya juga Ibu ya. Di baliknya berisi catatan kesehatan anak dimulai nanti setelah anak itu lahir dan sampai usianya 5 tahun Ibu. Ini semua tercatat di sini. Baik Bu Idan, saya mengerti. Oke. Begini Bu, KIA ini wajib dibawa setiap kali Ibu melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan hingga nanti persalinan, nifas, dan anaknya sampai umur 5 tahun ini wajib dibawa Ibu. Oke? Dan juga buku ini tuh tidak boleh hilang Ibu. Karena ini sangat penting berisi catatan Ibu dan juga jadi ini digabung jadi satu Ibu ya. Iya Bu Idan. Oke. Baik Ibu, karena ini merupakan kunjungan awal Ibu, jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin pertanyaan tersebut beberapa bersifat pribadi Ibu ya. Tapi saya jamin pertanyaan tersebut wajib dan pasti menjurus kepada kesehatan Ibu dan juga anak. Nah, tapi saya juga butuh waktu yang lebih lama untuk mengkaji informasi apa saja yang Ibu berikan kepada saya. Nah, beberapa pertanyaan yang saya ajukan nanti itu merupakan bentuk suatu informasi yang sangat penting dalam memahami kondisi kesehatan. Agar nantinya saya bisa melakukan tindakan apa saja yang dapat membantu ibu ke depannya, agar nantinya ibu dan juga janin selamat, sehat, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Oke? Informasi yang ibu berikan nantinya, saya pastikan itu terjaga kerahasiaannya, tidak akan bocor kemanapun, dan saya hanya pergunakan untuk kepentingan kesehatan ibu dan juga bayi. Oke, bagaimana ibu? Apa ibu setuju jika saya melakukan pengajian informasi pada ibu? Setuju Bu Idan. Terima kasih ibu ya atas persetujuannya. Baik ibu, terima kasih sebelumnya atas kepercayaan ibu pada saya. Boleh saya tahu nama panjang ibu siapa? Puspita. Oh baik, ibu Gusti Puspita ya. Tempat tanggal lahir ibu di mana bu? Malang 7 Juli 1995. Malang 7 Juli tahun 1995. Oke. Nah umur ibu boleh saya tahu? 27 tahun. Agama ibu? Islam. Islam, oke. Nah, ibu dari suku mana bu? Suku Jawa. Suku Jawa. Pendidikan terakhir ibu kalau boleh saya tahu? SMA. SMA. Tamat ibu nggih Sama. SMA-nya. Oke. Nah, sekarang pekerjaan ibu sebagai apa bu? Dulu saya atlet voli, sekarang menjadi ibu rumah tangga. Oh, dulu atlet ibu ya, berarti beban aktivitasnya tuh lebih banyak ibu ya, terus bisa olahraga. Ya. Sekarang alamat ibu di mana bu? Biar nantinya mudah banget. Alamat alamat ibu sekarang di mana bu? Biar nantinya itu memudahkan saya jika ibu memerlukan saya dan juga ketika saya melakukan kunjungan. Jalan Medan Sutoyo, Gang 3. Di Jalan Lejen Sutoyo, Gang 3, nomor berapa ibu? Nomor 56. Iya, nomor 56, Waru, Kota Malang bu ya. Oke. Nah, apa ibu sudah tahu golongan darahnya? Kalau belum, biar saya rujuk untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Sudah kemarin sempat mengecek golongan darahnya B. Oh, B bu ya. Oke.
syukurlah baik Bu. Terkait identitas Ibu sudah selesai Bu ya. Nah sekarang saya ingin bertanya mengenai identitas suami. Nah, nama suaminya itu siapa dulu? Dimas Septian. Bapak Dimas Septian ya. Ya. Tempat tanggal lahir dan umur suaminya itu berapa? Malang 1 Januari 1995. Usianya berarti Selama 27 tahun. oke, sama ya 27 tahun. Agama dan suaminya dari suku mana Ibu? Jawa juga. Sama biasa Jawa. Agamanya Islam juga Bu ya. Alhamdulillah. Baik Ibu, kalau pendidikan terakhir suaminya, Ibu tahu? Kuliah S1. Oh, sempat lulus Bu ya? Ya. Berarti sarjana manajemen Bu ya? Ya. Saat ini suaminya kerja apa nih Bu? Sudah kerja juga. Alamat rumahnya sama juga Bu ya? Sama. Untuk golongan darah suami Ibu, apa Ibu tahu? A. A Bu ya? Nah, sekarang saya ingin bertanya mengenai riwayat pernikahan Ibu ya. Ini kalau boleh tahu Ibu, ini pernikahan keberapa untuk Ibu dan suami Ibu? Pertama. Dua-duanya pertama Bu ya. Ya. Untuk statusnya sah, A. sah di mata agama dan juga negara Bu ya. Berarti tercatat ya. Apa Ibu masih ingat usia Ibu dan suami ketika pertama kali nikah? Saya menikah 8 Februari 2022. Waktu itu usia saya hampir 27 tahun, dengan suami saya sudah 27 tahun. Jadi Ibu untuk kehamilannya yang sekarang ini, apa Ibu sama suami mengharapkan jenis kelamin tertentu untuk bayinya? Yang penting saya selamat, tidak kekurangan apapun, dan juga tidak penting jenis kelaminnya apa sih. Berarti tidak mengapa Ibu ya, yang penting sekarang. Alhamdulillah itu sudah sangat benar pola pemikiran Ibu dan Ibu. Baik Ibu, untuk identitas suami Ibu, riwayat pernikahannya sudah selesai, saya kaji. Sekarang Ibu bisa menceritakan keluhan atau ketidaknyamanan apa saja yang pernah Ibu alami selama masa kehamilan ini. Ini Bu Bidan, saya awalnya tidak terlalu memikirkan tanda-tanda yang muncul waktu saya hamil. Tetapi lama-kelamaan ketika perut saya sudah mulai membesar, kok timbul seperti garis-garis besar putih di perut bagian bawah saya, terus dibokong dan timbul. Saya juga ada kadang-kadang gatal, tetapi itu hilang timbul itu. Oke. Makanya kalau gatal saya sering garuk dan lama-lama garisnya agak kemerahan. Suami saya sering tegur saya kalau dia melihat saya menggaruk, katanya takut anaknya ikut kenapa-kenapa. Di dalam katanya kalau terus-terus digaruk dan perut saya semakin merah, itu bagaimana gitu Bidan? Kalau boleh saya tahu Ibu, itu garis-garis yang timbul di tubuh Ibu, di perut Ibu itu munculnya sejak kapan Ibu? Kurang lebih 3 mingguan yang lalu. Oke, 3 minggu yang lalu ya. Nah, apa selama kehamilan ini porsi makan Ibu itu bertambah? Iya, bertambah. Lebih banyak biasanya. Oke, baik Ibu ya. Untuk keluhannya Ibu alami ini, itu namanya biasa kita dengar itu stres. Nah, tapi kalau nama lainnya itu Striae gravidarum. Di mana Striae gravidarum ini suatu guratan atau garis-garis yang Ibu maksud tadi itu muncul di permukaan kulit kita akibat peregangan yang berlebihan pada jaringan kulit Ibu. Nah, jenis guratan ini tuh udah biasa Bu terjadi di ibu hamil, itu rata-rata 90%-an. Ibu hamil pasti mengalami guratan-guratan itu muncul di tubuhnya. Garis-garis atau guratan yang muncul tadi itu terjadi karena peradangan kulit yang sejalan dengan membesarnya kandungan atau rahim dan juga dinding perut. Nah, biasanya guratan ini tuh muncul di bagian tubuh seperti di perut, payudara, paha ataupun lengan atas, dan nampak itu sekitar usia kandungan 6 sampai 7 bulan gitu. Atau sekitar mulai 24 minggu kehamilan. Hal ini tuh bisa disebabkan karena kenaikan atau penurunan berat badan yang cukup drastis dan dalam waktu singkat, dan juga bisa dikarenakan hormon yang berubah-ubah di dalam tubuh selama kehamilan ini. Nah, lalu ketika ibu hamil,
Tentunya nafsu makan ibu itu kan semakin bertambah ibu ya, dan keadaan janin juga semakin berkembang dan juga keadaan janin terus tumbuh dan juga berkembang dalam kurun waktu tertentu yang menyebabkan peregangan kulit yang cepat dan menimbulkan munculnya garis-garis ibu atau guratan-guratan yang ada pada kulit ibu hamil. Hal itu sudah biasa bu terjadi pada ibu hamil, tapi akan mengarah ke keadaan yang lebih parah atau ke keadaan patologis namanya bu ya, jika menyebabkan rasa gatal yang terus menerus secara signifikan dan timbul juga rasa panas, kering dan juga gangguan emosional karena hal ini pun menimbulkan masalah kosmetik atau lupa ibu ya. Nah itu membuat kepercayaan diri dari ibu hamil menurun. Lalu bagaimana Ibu Bidan cara menghilangkannya? Nah untuk dihilangkannya itu ibu mungkin cukup sulit ya, dan terkadang itu sudah menjadi hal yang permanen dan menjadi ciri khas ya. Tetapi untuk meminimalisir rasa gatal dan juga kemerahan yang ditimbulkan bisa dengan cara ibu menggunakan kain bu ya untuk menggaruk bagian yang gatal. Nanti misalnya kalau dia gatal lagi itu ibu bisa menggunakan kain, baru bisa menggaruk ya. Soalnya ditakutkan kalau tidak pakai kain itu kan kita tidak tahu kulit kita panjang, bersih kah, atau kotor. Itu kita digaruk itu bisa menyebabkan luka ya. Selain itu untuk menghilangkan bekas luka yang ditimbulkan bisa menggunakan bahan alami seperti minyak kelapa murni atau bisa menggunakan rempah kunyit ibu. Lalu ibu oleskan di bagian yang Oh, baik Bu Bidan, nanti saya akan coba mengikuti cara baik bu, saya akan kembali bertanya mengenai riwayat menstruasi ibu ya. Nah, tujuannya ini untuk mengetahui perkiraan usia kandungan ibu sudah memasuki trimester berapa dan kemungkinan lahirnya. Iya Bu Bidan, Eh, apa ibu masih ingat kapan pertama kali ibu menstruasi? waktu itu kelas 6 SD Bu Bidan, Kelas 6 SD itu usianya sekitar, sekitar 11 tahun. berarti menstruasi ibu pertama kali kelas 6 SD usia 11 tahunan ya? Iya, Nah, apakah selama ibu menstruasi itu selalu lancar dan tidak pernah terlewat waktu menstruasinya? iya benar Bu Bidan. Iya benar Bu Bidan, kalau menstruasi saya dari dulu lancar tidak ada keluhan apapun. Apa ibu masih ingat kapan terakhir ibu menstruasi? Saya terakhir menstruasi itu tanggal 1 Februari sebelum menikah. Seingat saya, pas hari H, saya sudah bersih menstruasinya. Bulan depannya saya sudah tidak haid dan setelah saya cek pakai tester, saya sudah Oke, ya berarti di bulan Maretnya ibu sudah tidak menstruasi dan ibu tes menggunakan test pack itu sudah garis dua ibu ya. Oke. Berarti kalau dari informasi ibu itu dalam satu kali periode ibu menstruasi atau dalam satu kali mens ibu ya dalam satu bulan itu menstruasi ibu itu sekitar 7 sampai 8 hari nih. Oke. Pada bulan sebelumnya, bulan Januari, apakah ibu masih menstruasi? masih. Oh ya, apa ibu ingat tanggalnya tanggal berapa? Kalau tidak salah tanggal 4 Januari. Berarti tanggal 4 ibu ya, bulan Januari. Baik ibu, kalau dari informasi terkait riwayat menstruasi ibu, saya menyimpulkan siklus menstruasi ibu ini lancar dengan siklus 28 hari dan teratur. Dan HPHT atau hari pertama terakhir pada tanggal 1 Februari tahun 2022 ini. Dan jika dihitung, perkiraan usia kandungan ibu ini sudah memasuki usia kandungan 24 minggu dan juga kemungkinan ibu melahirkan itu sesuai taksiran persalinannya. Saya hitung-hitung ini kemungkinan tanggal 8 November ya, tahun ini. Oh begitu ya Bu Bidan, kira-kira tinggal 3 bulan lagi ya Bu Bidan. Iya Bu. Nah itu perkiraan jika dihitung dari riwayat menstruasi ibu. Nah, selanjutnya selama kehamilan ibu ini tuh apa pernah minum obat atau pernah minum susu atau
racikan tertentu seperti jamu, atau mungkin ibu pernah mencari mendengar informasi terkait seputar kehamilan? Ya, Bu Bidan, dulu waktu mendekati pernikahan, saya memang sering minum susu prenatal. Karena saya ingin cepat hamil. Saya minum terus sampai saya tahu diri saya hamil, terus saya lanjutkan minum susu ibu hamil. Saya juga sering minum obat sangobion dan polafid yang bagus katanya untuk ibu hamil, yang saya konsultasikan di website Halodoc internet. Baik Ibu, syukurnya Ibu sudah mau mencari informasi seputar kehamilan dan berkonsultasi dengan dokter, walaupun itu hanya via internet ya, tapi sebaiknya Ibu bisa langsung datang ke pelayanan kesehatan agar diperiksa secara menyeluruh untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk susu prenagen yang tadi Ibu katakan itu, ataupun susu ibu hamil, jika Ibu sudah tahu diri Ibu itu hamil, itu sangat bagus diminum. Berarti itu artinya Ibu sudah sangat mempersiapkan kehamilan Ibu. Nah, juga selama kehamilan ini, khususnya di awal masa kehamilan, memang Ibu hamil itu harus diwajibkan meminum tablet tambah darah dan yang juga mengandung zat besi dan asam folat untuk perkembangan dan pertumbuhan janin di dalam kandungannya. Tapi jika ibu mengalami sembelit dikarenakan efek samping dari tablet tambah darah tersebut, ibu bisa minum banyak air putih ya, dan makan sayur serta buah yang berserat seperti wortel, ya, kacang-kacangan juga bisa ibu, buah-buahannya seperti apel, pisang juga ibu bisa makan. Baik, dan saya terlalu terbawa ke teknologi yang serba instan. Jadi hanya Tidak apa-apa ya. Nah, selain itu apa ibu pernah merasakan nyeri perut atau pusing mual yang luar biasa, demam tinggi, atau pernah sampai kejang-kejang itu? dan dulu pas awal-awal kehamilan, saya cuma mual dan pusing-pusing biasa. Tapi saya istirahatkan, saya itu bangun sudah hilang. Selama ibu hamil ini apa pernah merasakan gerakan janin seperti ada tendangan dari dalam perut ibu? Sudah, dan saya mulai merasakan 2 minggu yang lalu sampai sebelum saya berangkat ke sini. Saya merasakan tendangan. Baik ibu, syukurnya tidak ada tanda-tanda bahaya kehamilan dari informasi yang ibu berikan, dan juga gerakan janin yang berlangsung sejak awal trimester kedua menandakan keadaan janin yang ada dalam perut ibu tersebut dan bergerak. Ya. Oh iya ibu, untuk rencana penggunaan KB setelah kehamilan apakah ada? Alhamdulillah, nggih, Bu Bidan. Saya ingin menggunakan KB spiral. Saya sudah cari tahu lewat internet, dan ibu saya juga menyarankan pakai KB spiral. Baik ibu, dalam memilih KB itu sudah menjadi hak pasien. Apalagi ibu sudah sedikit banyak sudah tahu ini tentang KB spiral ini dari informasi yang ibu dapatkan di internet dan pengalaman orang tua ibu. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini beberapa efek samping yang mungkin bisa timbul di beberapa orang ya, yang menggunakan pemasangan KB jenis spiral ini ya. Nah, beberapa efek sampingnya itu perubahan mood yang drastis, serak perut, dan juga bisa terjadi nyeri pada payudara ibu, dan juga bisa menjadikan yang tadinya siklus menstruasi ibu teratur lancar. Ketika menggunakan KB ini bisa saja siklus menstruasi ibu tidak teratur ya. Nah, tetapi balik lagi, pastinya setiap jenis KB itu memiliki efek samping dan keunggulannya masing-masing.
sama suami juga sepakat. Ya, dan saya dan suami juga sepakat memakai status surat. Baik Ibu, untuk riwayat imunisasi dan juga suntik tetanus, apa sudah pernah diberikan Ibu? Seingat Ibu, apa pernah? Ya, kemudian dulu kata ibu saya pernah disuntik segala jenis imunisasi waktu kecil. Lalu waktu kelas 2 SD dan 4 SD juga pernah disuntik. Lalu waktu bulan Januari saya daftar nikah, saya diarahkan untuk suntik PT lagi. Iya. Berarti Ibu dari perhitungan screening PP untuk wanita usia subur, nah status Ibu ini sudah masuk ke kategori PP4 Ibu ya, yang mana perlindungan dari suntik terakhir tersebut jangka waktunya itu 10 tahun. Dan Ibu bisa melakukan suntikan lagi sekarang. Dan Ibu bisa melakukan suntik satu kali lagi dengan minimal jarak waktu 1 tahun dari suntik terakhir. Berarti kalau Ibu ingin menaikkan status suntik Ibu menjadi DP5 dengan proteksi lebih dari 25 tahun atau tidak perlu suntik lagi, itu harus itu harus dalam jarak waktu minimal 1 tahun, berarti misalnya tahun depan gitu ya. Oh begitu ya Bu Fidan. Iya Bu. Lalu apa Ibu punya riwayat penyakit dari keturunan atau bawaan lahir? Dan apa Ibu punya alergi obat atau makanan tertentu Bu? Tidak Bu Fidan, saya dari dulu jarang sakit. Nah, kalau di keluarga Ibu ada riwayat turunan kembar Bu? Atau ada yang terkena atau ada yang sedang terkena penyakit menular? Atau ada yang pernah terkena penyakit menular Ibu? Tidak ada Bu Fidan. Nah, untuk makan dan minumnya berapa kali sehari Bu? 3 kali sehari. 3 kali. Kalau untuk minumnya? Tidak saya hitung tapi cukup sering Bu Fidan. Nah, baik. Untuk BAK dan BAB-nya berapa kali? Kalau PT saya tidak menghitung. Tapi kalau BAB kadang 1 kali atau 2 hari sekali Bu Fidan. Nah, kalau waktu istirahatnya Ibu apakah cukup atau ada keluhan ketika tidur? Istirahat saya tidak ada masalah Bu Fidan. Saya tidur dari jam 9 malam, bangunnya jam 5 subuh. Cuma waktu ketika berpindah tempat tidur saya sering merasa. Nah, untuk aktivitas Ibu sehari-hari bagaimana Bu? Biasanya saat sholat subuh saya mulai bersih-bersih, menyapu luar dan dalam rumah, lalu memasak untuk suami, mempersiapkan baju suami, dan menyetrika. Kalau mencuci dan menjemur itu biasanya suami saya, jadi bagi-bagi tugas. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, maaf Ibu ya, ini sedikit bersifat pribadi. Jika berhubung badan, berapa kali Ibu dalam seminggu? Nah, apa ada keluhan ketika Ibu dan suami melakukannya saat sedang hamil ini? Kalau saya sama suami saya sebelum mengetahui saya hamil biasanya 4 kali seminggu. Tapi akhir-akhir ini agak jarang Bu, biasanya 1 sampai 2 kali seminggu. Ibu pernah merokok atau mengkonsumsi alkohol ataupun mengkonsumsi obat-obatan terlarang Ibu? Tidak pernah sama sekali kan? Ya. Nah, untuk rasa cemas dan juga khawatir yang Ibu rasakan selama kehamilan ini apa ada Ibu? Iya Bu, dan saya awalnya cemas soalnya tadi yang gatal-gatal lalu muncul garis di perut saya. Tapi sesudah dijelaskan Bu, jadi saya sudah tidak cemas. Saya juga takut apa saja yang terjadi sewaktu melahirkan.
Untuk hubungan ibu serta respon keluarga terhadap kehamilan ibu yang sekarang itu bagaimana ibu? Hubungan saya sangat baik dengan keluarga suami. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada masalah. Keluarga saya maupun keluarga suami sangat senang, apalagi ini adalah cucu pertama dan kedua belah pihak. Untuk menghadapi persalinan nantinya, wali ibu siapa gitu dari pihak keluarga? Ada suami dan ibu kandung saya. Oh iya, suami dengan ibu kandung ya. Nah, ini tuh nanti suami dan ibu kandungnya ibu Syria sebagai pengambil keputusan. Ibu rencananya ibu mau melahirkan di mana ibu dan dibantu dengan siapa? Saya maunya di Poland ini saja bukan dan dibantu sama bukan. Baik ibu, terima kasih sudah mempercayakan saya. Untuk pendonor darah sebagai persiapan hal-hal yang tidak kita inginkan ya, yang bisa terjadi itu dari anggota keluarganya mungkin yang sama golongan darah dengan ibu. Siapa ibu? Ada bapak, adik, dan beberapa sepupu saya yang mereka juga sudah sering mendonorkan darah. Syukurlah ibu. Lalu untuk persiapan persalinan baik dari segi biaya dan transportasi ketika sudah timbul tanda-tanda akan melahirkan, apakah sudah dipersiapkan ibu? Jadi Bu Bidan, sudah ada mobil saya dengan suami dan untuk biaya insya Allah kami sudah mempersiapkan semuanya. Saya juga sudah membeli perlengkapan bayi. Baik ibu, dari informasi yang telah ibu berikan tadi kepada saya simpulkan ibu sudah siap baik secara fisik, finansial, dan juga psikologis dalam menghadapi persalinan dan juga dalam mengurus anak nantinya. Nah, saya juga simpulkan tidak ada tanda-tanda bahaya kehamilan yang dialami dan juga baik dari segi pola kebutuhan serta nutrisi ibu sudah cukup bagus. Tapi ibu juga bisa menambah porsi makan ibu dengan selingan cemilan di sore hari, entah itu dari buah atau dari makanan. Bisa ibu ya. Juga ibu juga bisa menambah konsumsi air putih lebih banyak, minimal 2 liter atau 8 gelas perharinya. Nah, itu bagus untuk mengurangi keluhan yang ibu rasakan. Baik ibu untuk anamnesisnya, sudah selesai. Terima kasih banyak atas informasinya. Untuk menunjang hasil pemeriksaan, selanjutnya akan saya lakukan pemeriksaan lanjutan, oke? Pemeriksaan fisik dan kandungannya. Mari ibu, silakan. Ya Bu Bidan. Ibu, Ya Bu Bidan.